Kekoreaan episode berapa nih? 66. Wow, 66. Selamat datang guys. Kembali lagi di podcast Kekoreaan bersama dengan Ron dan juga Dita. Apa yang kita akan bahas hari ini ngomong-ngomong? Kita hari ini ngomongin update-update aja ya. Kayak gue juga kemarin udah share. Langsung aja ya. Langsung aja, gak usah basa-basi. Apa Tadinya pengen ngomongin Wono dulu. Boleh. Katanya Wono comeback ya? Soalnya ada yang nanya, Kak, bahas dong yang Losing You. Soal pengen tahu opini Kak Dita gitu. Ada yang DM gue. Gimana, bagus gak? Menurut gue sebagai yang anti balad, gue jujur aja, gue nggak suka lagu balad. Gak boleh gitu, gak boleh anti. Nggak anti banget sih mungkin ya. Bukan not your cup of tea. Nah gitu, bilang aja bahasa mulusnya lagu gue nggak suka sama lagu itu, not my cup of tea. Not my cup of tea ya? Iya betul. Ya. Not my cup of tea. Sebenarnya kalau gue nggak melihat itu, misalnya lagu itu bukan dinyanyikan sama Wono, gue nggak akan suka lagu itu. Oke. Tapi karena ini dinyanyikan sama Wono, gue suka aja, dan gue sangat nge-appreciate pesan dimana dia rilis lagu ini. Kan judulnya Losing You. Sebenarnya Losing You itu dia tujukan untuk fansnya. Dia kayak selama Mon Bebe apa Winnie? Wah, dua-duanya dah. Ribet banget nih. Dia suka berantem soalnya nih timeline Mon Bebe Winnie. Toh Winnie juga dulunya Mon Bebe. Ribet ya, udah sih fans aja gitu. Dia mengkotak-kotakan, ribet loh kayak Deddy Kobusier. Kok gue jadi kayak Ivan Gunawan ya. Lagunya itu buat fans kan. Jadi kan dia selama 10 tahun hilang dari peredaran fans. Jadi 10 tahun? 10 bulan. Lama banget, lebih tua dari Boa ya. 10 bulan dia menghilang gitu. Akhirnya dia kembali lagi dengan lagu Losing You. Sebenarnya ini bener emang kadang-kala lu nggak perlu musik yang bagus, complicated gitu ya? Yang bagus untuk kritikus, yang bagus untuk misalnya yang orang yang yang musikalitasnya tinggi lah. Itu menurut gue sometimes ini yang simple aja tuh sebenarnya lebih ngena. Nah ini gitu ngejawab banget. Ini tuh representasi perasaan dia untuk fans. Itu kayak wah itu bagus banget ya. Bagus banget kalau gue melihat konteksnya. Mungkin untuk fans baru yang tanpa melihat konteks dari perjalanan karir lagunya, dan juga lagunya. Lagu Losing You mungkin ini akan sebenarnya tipikal lagu pop US aja, radio pop US gitu. Karena ini juga lagunya bahasa Inggris kan. Itu yang gue rasa si Wono nih kayaknya agensinya memutuskan untuk fokusnya kayak untuk fans US. Karena melihat kayaknya kalau di Korea penerimaannya akan lebih susah karena skandal dan segala macam. Dan juga gak apa sih menurut gue. Iya, dan juga misalnya perilisan MV-nya tuh bukan yang kayak jam 4 gitu, tapi itu kayak jam 10 ya? Jam 10 pagi. Iya, itu kayak MV Super M juga jam 11. Iya. Itu waktu Amerika. Itu barengan kok Super M sama Wono itu kemarin. Itu PST kalau nggak salah. Nah, iya, itu memang. Terus juga gue merasa ini ada sangkut pautnya sama si Ashi Gazit itu yang agensinya itu kayaknya memang kayak ada mungkin dia ngasih saran kayak lu udah fokusin aja nih buat US gitu. Karena kan fans US kan bodo amat dengan skandal yang menyertai lo. Kita akan terima-terima aja. Fans gitu. Indonesia juga kadang-kadang, tapi gak semuanya sih. Itu sih yang gue lihat. Ini lagu yang sangat genuine gitu. Anjay. Dari Wono, dan gue sangat mengapresiasi itu. Kayak ini lagu yang memang diperlukan untuk fans, dan emang ini lagu yang dia pengen perlihatkan dari karena gue belum denger, jadi gue nggak bisa membantah komentar itu. Jadi tapi itu komentarnya too bias sih ya. Bener. Jadi kayak, karena gue tahu konteks lagunya. Ngerti gue. Itu sama kayak misalkan nanti tiba-tiba Chen ngeluarin lagu minta maaf karena aku sudah menikah, itu gue akan lebih kena sama gue sih. Tapi kalau orang di gue enggak. Iya, kalau di lo enggak. Maksud gue lo tahu mungkin ceritanya seperti apa, tapi emang lo kan bukan EXO-L anyway. Jadinya ya udah, gue melihatnya ini sebagai sebuah karya musikal aja, musikalitas musik aja gitu kan. Tapi ini radio friendly banget. Jadi kalau misalnya ini dipasang di radio, ini akan cocok banget sih karena lagunya sesimpel itu, dan melodinya melodi bener kayak lagu radio banget. Gue bisa kebayang sih yang lo bilang lagunya simple dan kayak nggak peduli ini akan musiknya seperti apa. Iya, dia nggak peduli chart, nggak peduli segala macam. Gue kebayang karena di beberapa di albumnya EXO, di salah satu album kalau nggak salah di album Exodus itu juga Love Me Right gitu, itu repackage-nya. Ada satu lagu judulnya Tender Love kalau nggak salah, atau enggak pokoknya satu lagu gitu ya. Itu, dan itu musiknya tuh kayak musiknya kayak lo bikin musik di aplikasi komputer gitu, kayak gitu yang sesimpel itu ya. Dan tapi itu emang dibuat untuk fans sih. Nah, betul. Jadinya feel-nya jadi lebih deep karena
lyrics dan behind the songnya tuh jadi lebih ngena gitu. Kalau tapi beda sama lo, bukan tipe lagu yang gue suka. Gue justru lebih suka lagu yang emang fabricated, yang complicated, yang musiknya kayak wah gitu dibandingkan dengan yang kayak gitu. Tapi in some cases kayak misalkan lagunya Taeyeon yang 11-11 gitu. Nah, iya, itu kan iya. cuman gitar biasa kan, dan itu sangat-sangat repetitif kan sebenarnya melodinya. Tapi gue suka di karena satu sisi lu butuh lagu iya, yang lo seperti butuh, itu ya. betul. Nggak selalu lo nyari lagu yang kayak yeah, Kayak bisa- Kayak lagu-lagu yang harus di react sama classical musician yang lihat kayak wah ini temponya begini, Iya, major minor kayak ini iya, simple iya, banget, bener. MV-nya juga yang tadi gue bilang. Ini kayak tipe-tipe lagu Iya. yang mau nyanyiin pas lagi nongkrong ya. Ya, ini juga nih yang Losing You. Tapi orang-orang kan beranggapan kalau ini tuh dari judulnya aja Losing You itu lagu buat fans kan, Winnie dan Mon Bebe itu karena it's better losing me than losing you. Dia ngomong gitu. Jadi sebenarnya itu memang buat fans kalau Wono bilang. Tapi kalau menurut gue Losing You di sini in the end dia nggak kehilangan fans sih. Justru menurut gue fansnya bertambah. Menurut gue ini kehilangannya tuh ya kehilangan membernya Monsta X gitu. Kehilangan Sonu ya? Iya, kehilangan semua kayak momen sama Juhon, sama Kyun, pokoknya sama semuanya kayak Indian dia nggak kehilangan fans, malah menurut gue fansnya malah bertambah. Itu sih menurut gue pesannya. Oh itu yang gue tangkep. Tapi walaupun sebenarnya Wono bilang ini memang dia persembahkan buat fans, dia mah apa-apa dikit-dikit buat fans. Selamat baik banget ya. buat debut solonya Wono. Iya. Tapi Belum, ini masih pre-release. pre-release. Ya, oke. Ngomong-ngomong kemarin Yes. kan gue jadi tuh interview sama Daniel Chong Oh, iya, yang We Bear Bears. Yes, yes. Terus kan pertanyaan pertama gue kenapa Monsta X? Karena kan yang pas itu kan round table gitu. Terus yang dapat nanya pertama kan gue kan. Untungnya gue pertama gitu. Yes, Terus kayak Monsta X. gue bilang kayak gue pertanyaan gue yang pertama kenapa Monsta X gitu. Terus dia seneng jawabnya kayak semeringah gitu. Iya. Gue nggak bisa ngomongin detail ya karena ini anyway gue belum nulis artikelnya juga gitu. Tapi dia semeringah gitu dan dia bilang kayak dia emang dapat buzz-nya si Monsta X di US kata dia. Terus kebetulan pacarnya juga dia kan pacarnya Korean kan. Kok pacarnya orang Korea jadi dia dapat juga pengaruh dari pacarnya soal K-pop, soal K-drama yang kayak gitu-gitu. Jadi dia senang sih katanya bisa collab sama Monsta X gitu karena juga tanggapan fansnya juga kan luar biasa gitu. Terus dia nyebut Sonu kayak gue baca tuh karena banyak juga fansnya Monsta X yang nyebut kayaknya si Greasy mirip Sonu kan. Image feel-nya gitu kan. Jadi dia ngebahas soal itu. Terus gue dari layar gitu kayak senyum sendiri kayak oh my god gitu kayak maksudnya gue bukan Mon Bebe anyway tapi kita sering ngomongin Monsta X, sering ngomongin Sonu terus beruang dan segala macam. Gue kalau masuk Miniso ngelihat Greasy tuh kayak juga ingetnya Sonu iya kan. gitu. Jadi kayak pas dia ngomong kayak gitu kayak wah iya ternyata Monsta X bisa masuk ke situ gitu, cocok bisa cocok ke situ. Jadi mereka emang waktu di US katanya jadwalnya bener-bener padat banget. Jadi susah buat mereka diundang ke studionya Cartoon Network buat rekaman. Jadinya dia harus disamperin. Jadi disamperin lo lagi di mana nih sekarang? Kita samperin, kita rekaman di situ gitu. Dan memang banyak banget kan krunya dari We Bear Bears itu orang Korea. Jadi mereka dapat advantage di situ karena dia diarahkannya semua dalam bahasa Korea gitu. Jadi since timnya kan US semua kan di situ kan. Jadi ya disitulah dia bilang kayak mulus dan pas rekamannya. Dan dia bilang seru sih. Terus gue tanya kan lo mau siapa nih next kalau misalkan, tapi kan We Bear Bears udah tamat kan, udah tamat 4 season kan. Nanti kalau misalkan lo dia kan katanya mau bikin spin off, nanti kalau lo misalkan mau bikin lagi lo pengennya siapa. Terus dia nyebut beberapa nama tapi bukan worldwide K-pop icon. Jadi nanti aja baca beritanya di portal sebelah. Gue tahu gitu ya. kurang lebih ceritanya. Kalau kayak gitu berarti siapa tebakan lo? Girl group atau boy group? Dia nyebutnya girl group. Girl group yang Luna. Pasti Luna. Enggak. Nanti aja baca di detik.com ya. Terus anyway kemarin anniversary ke-20-nya Boa. Oh, lo lihat kan video-video ucapan selamat dari artis-artis itu? Lihat yang lucu tuh yang kocak Lukas kayak
lu udah jadi idola gue selama 20 tahun terakhir. Umurnya aja baru 22 tahun. Gue sebel banget ya dia karena udah sadar dengan eksistensi Boa. parah kan, soalnya itu kan scripted banget ya. kan. Gue tuh agak kecewa sih kenapa dibikin se-scripted itu. Terus kayak ucapan EXO, member EXO semuanya sama kan, kayak semoga 20, 30, 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun, itu kan sama semua kan ucapannya. Menurut gue tuh kayak hal-hal seperti itu harusnya tulus sih ucapannya, nggak usah di script gitu ya. Kata beberapa orang kayak iya biar cepet, biar bisa direkam, tapi bukan masalah ini biar cepet atau gimana. Ini masalahnya Boa tuh ya a living legend in SM gitu, yang kayak yang literally bikin SM eksis gitu kan. Tapi lo malah ucapannya kayak cuma segitu doang. Ini gue nggak mengkritik sih, gue nggak mengkritik artisnya, gue cuman bilang kayak sayang aja kalau misalkan ucapan kayak gitu jadinya terkesan nggak tulus gara-gara ucapannya semua sama, scripted. Mana lagi yang kayak Lukas gitu kan, ya mungkin kalau fans Wavy atau fans Super M akan merasa kayak ya udah gitu, kayak ya udah kita maklumin aja as a joke gitu as a jadinya joke. kan, kayak joke as a joke aja. Cuman gue ngerasa momen ini harusnya bisa jadi lebih spesial, dan gue lebih mengapresiasi gimana si Won ngomong sih, kayak yang akrab banget, yang kesannya kayak memang temenan banget gitu kan. Maksudnya Boa sama dia seumuran tapi Boa debut duluan gitu kan, jadinya kayak dia ngerasa akrab banget manggilnya kayak Boa ya kayak gitu kan, kayak seneng gitu loh ngelihatnya kalau kayak gitu dibandingkan dengan harus yang scripted gitu. Gue suka sih di versinya Taeyong karena dia manggilnya Boa Nuna, meanwhile NCT yang lain manggilnya Son Benim, jadi kayak seneng aja walaupun gue nggak bias Taeyong, tapi kayak seru aja gitu ngelihat gimana SM tuh bener-bener favor Taeyong banget kan, sampai dia bisa sedekat itu sama Boa. Menurut gue it's something sih gitu. Dan gue sempat bikin vlog juga, silakan nonton di YouTube gue, tolong subscribe ya guys ke YouTube aku. Ya gue belum nonton Ron, maaf Ron. Ngomong-ngomong soal YouTube, ada YouTuber yang lagi rame ini kayaknya nih. YouTuber yang mana nih? Emang dia YouTuber? Dia YouTuber dong. Kalau cover dance platformnya apa? iQIYI platformnya. Netflix nggak mungkin. Oh dia YouTube. Dia YouTuber juga. YouTuber ya, banyak dong. tau yang bilang kayak Kak bahas dong, atau enggak Kak bikin podcast klarifikasi Natia Shina. Emang kita Gue sempet ngejokes kali. Gue sempet ngejokes kayak asik nih ya bikin podcast klarifikasi ngundang Natia Shina. Tapi pas gue melihat snowball makin lama makin gak karuan ternyata beritanya. banyak yang menggali. Terus gitu. gue kayak ya udahlah kita menepi saja dengan drama yang ada, kita lo sempat baca-baca nge-tweet aja gak sih? Maksudnya sempat mengomentari tentang itu Natia Shina. Gue mungkin nge-reply temen gue kayak di mutual, terus di mutual ada yang jadi kan Natia Shina sebenarnya ngekritik Jennie, katanya gerakannya malas kan. Terus which is sebenarnya emang sebenarnya udah pernah TBH dibahas, gue juga bilang gerakan udah pernah Jennie dibahas sebelumnya kan beberapa malas, tahun yang lalu kan sebenarnya. Nah terus ternyata ada salah satu komen ke Natia Shinanya yang bilang ngomenin gerakan dance dia gitu kan, kritik juga lah gitu kayak Natia Shina ke Jennie gitu. Tapi responnya menurut gue itu sangat tidak wise lah. Pokoknya gue lupa. Gue sebagai pihak ketiga ngerasa kayak kok gini gitu ya. Padahal lu ngekritik orang, tapi kenapa lu ngekritik balik? Kayaknya ini nggak wise sih kalau lu responnya seperti ini. Terus gue bilang, gue reply. Jadi temen gue ada nge-quote, terus gue reply. Padahal gue sebenarnya nggak simpati sih, lebih tepatnya gue netral banget sama kasusnya si Natia Shina. Kayak oke, menurut gue wajar Natia Shina bilang ngekritik Jennie gerakannya malas, karena itu sebenarnya bukan cuma dia doang yang bilang, banyak yang bilang hal yang seperti itu. Tapi karena terus apalagi dia diserang kan, diserangnya sampai ayo bully dia, ayo bikin dia bunuh diri. Waduh, udah serem banget kan. Gue sebenarnya menurut gue itu udah gimana sih? Jangan gitu ya, guys. Please gitu. Kayak kalau gue sih pas gue baca screen caps itu kayak tadinya kan gue pengen komentar ya. Terus pas gue baca screen caps tuh kayak enggak deh, kita diem aja deh. Iya, gue gak mau menambah beban orang deh gitu. Iya, kayak udahlah biarin aja gitu. Gue cuma nge-reply. Gue awalnya kayak gue netral, gue sama Natia Shinanya kayak gue mungkin simpati atau apa, kayak ya udahlah, ibaratnya dia mengeluarkan opini, tapi fans tuh nyurangnya tuh kayak apa entah. Mana kan sekarang fans Blackpink lagi gampang banget kesulut gara-gara kemarin ya masalah Jisoo segala macam ya kan. Terus tiba-tiba sekarang yang masalah Jennie pemalas ini muncul lagi. Terus gue nge-reply temen gue bilang, tapi melihat dia responnya nggak sesuai dengan apa yang diomongin, kayak gimana gue jadi bingung. Akhirnya gue harus memilih side nih, ibaratnya tadinya gue mau netral aja, kayak gue harus memilih nih, kayak
wah terus makin Sekarang katanya rame Lia banget apologize ya. tuh Lia gitu. Lia sekarang terus J-Hope juga tadi J-Hope ya. katanya dia ARMY terakhir. tapi ARMY dari tahun 2012 lah atau apa, pokoknya itu gue nggak paham dia, pokoknya sampai merembet dan gue sampai ya udahlah. Kalau yang masalah ARMY itu mungkin gue nggak tahu ya, maksudnya mungkin di saat itu dia kayak cuman ya lo kan sering juga kan ngeritik Monsta X ya album bahasa Inggrisnya nggak bagus gitu Iya, kan, lo iya. sering bilang gitu. Gue juga sebagai EXO suka sering bilang kayak ih apaan sih Sehun gitu kan, sering kayak gitu. Mungkin sekarang karena ini dia udah bermasalah jadi orang ngegali kali ya tweet lama atau tweetan lama yang pada Iya, akhirnya iya, cuitan lama. digging the past, terus kayak dulu dia ngejelekin J-Hope nih gitu. Padahal Aduh, sebenarnya anjir ya. dalam konteksnya sebenarnya kayak ya kita aja kayak lo sama Iya, gue iya. kayak Iya, maksud gue sometimes mungkin gue punya subscriber 1 juta gitu terus Lo kan tiba-tiba diomongin wah lo. gila tiba-tiba dia dulu pernah bilang EXO ini, dia dulu pernah bilang Baekhyun Lu dia kayak pernah gini gitu. Dia kan Baekhyun shipper, jangan ngomongin kayak gitu kali dia ya. kan ini ngomongin BTS kayak like who cares. Iya bener itu bisa banget. Apalagi rekamannya masih ada Iya kan. mungkin kayak gitu kali ya yang untuk yang J-Hope. Gue juga akan seperti itu sih. Gue nggak tahu sih konteksnya, tapi anyway apa yang gue- terjadi di PES yang di PES lah gitu. itu benar. Tapi untuk yang saat ini Saat gue ini. rasa mungkin fans lebih wise aja kali ya. Maksudnya kalau orang bisa ngedig her past sedalam itu, komentar lo ke dia soal bully dia guys biar dia bunuh diri, nanti itu suatu saat akan balik lagi ke lo dan itu orang iya, akan screen caps itu udah kesebar. Lo harus hati-hati sih menurut gue. Jadi sekarang yang harus wise nggak cuman si Natia Shina tapi lo sebagai Fansnya fans menurut gue. juga sih, Menurut gue oke, mungkin responnya si Natia Shina nggak mengenakan, sangat nggak mengenakan. Ya kitanya nggak usah terpancing gitu kayak. Iya. Ya Marah boleh, tapi nggak ya lu nggak sampai segitunya sih. Jadi kalau gue bilang ya lu kemakan permainannya si Natia Shina, dia memang sengaja bikin lo kesel gitu. Iya, Terus kayak betul. mungkin dia mau cari clout atau gue nggak, menurut gue kayak hal kayak gini nggak perlu dia cari clout karena dia memang udah terkenal kan. sih. Sebenarnya nggak perlu cari Yang clout perlu juga. cari terkenal tuh kita nih. TBH kita butuh nanti mau nanti judulnya mau ada kata Natia Shina biar bagus di Biar Google Trend, bagus di itu Google baru Trend. kita Iya, boleh. Itu buat baru kita nyari cloud Nggak, gitu. sebenarnya Natia Shina ngapain juga nyari cloud kayak gini ya? Menurut gue Iya. tuh kayak udah nggak jelas awal apa, ibarat kayak ayam sama telur nih mau yang mana nih, dua-duanya sama-sama keras gitu. Makanya jadinya emang sebagai fans ya lo pilih kata-kata yang bagus, seperti dia mengkritik Jennie dengan Mungkin kata-kata ya. yang bagus gitu Ya, kan pembawaannya. Lo juga kayaknya harus kayak gitu karena gue nggak tahu sih, gue percaya karma ya, tapi gue nggak tahu kapan karma itu bisa datang gitu maksud gue. Jadi ketika lo bilang kayak guys bully dia sampai dia bunuh diri, itu jahat menurut Jahat gue. banget, Dan sumpah. hati-hati aja maksud gue. Ini kalau lo denger podcast ini dan lo pernah komen, cepetan hapus komen lo. Jangan sampai nanti 5 tahun 10 tahun kemudian orang ngedik your past, terus lo akan menyesal dengan apa yang lo lakukan. Anjir, Itu serem banget. aja sih gue kayak once you are on internet, you will be on internet forever gitu. Jadi ya guys, oke. hati-hati aja. Karena ya ini kita juga di archive kekoreaan dengan obrolan-obrolan kita selama ini kan pasti akan terus sometimes ada. kita akan kena sih dengan komentar-komentar Apalagi dengan konteks kita yang gitu kan. tahun yang Udah akan berubah datang kan? akan berubah kan mindsetnya. konteksnya dan pemikiran orang pasti akan beda kan. Jadi ya kita minta maaf dari sekarang aja ya. Kalau nanti ada sesuatu yang Termasuk omongan ini. Iya, termasuk omongan ini kita minta maaf, dan ini kita cuman komentar sebagai orang ketiga yang tidak ada hubungannya sama apa. Jadi kayak abis ini kita udah gak usah ngomentarin Ya Natia udah Shina itu lagi. ya stop ya. Udah oke, case close. Case close. Yes. Lanjut. Kita kan kemarin tuh gue buka Oh, omongan. ini rame banget ya, bener. Yang mana, yang fancam atau yang disband dulu? Yang fancam rame Fancam ya. banget. Jadi itu kan wacananya itu fancam di music show itu kemungkinan akan dihapus karena agensi minta profit distribution yang adil. Kan ini kan pernah kita singgung Kita juga di pernah episode singgung. berapa gitu. Yang waktu itu kita pernah ngomongin soal 3 atau 4 episode sebelum ini lah. Iya Kita iya. ngomongin Ternyata Jennie tuh waktu itu. akhirnya ini diseriusin ya. diseriusi karena kayaknya agensinya itu memang minta pertolongan, itu yang gue bilang, dia minta ke Fair Trade Commission. Sampai kayak ternyata lu tau fancam di music show itu memang viewsnya tuh wah, lu tau views paling gede tuh viewsnya Taehyung V BTS, fancam media yang Boy with Love. Ntar gue cek dulu sekarang berapa ya. Dan itu emang konten yang sangat personal sih ya menurut gue. Apa? Maksudnya kayak orang-orang AG kayak gue nih yang emang gue pengen nonton performance-nya tapi pengen ngeliatin Iya.
win-win doang gitu. Itu kan sangat-sangat memuaskan keinginan gue sebagai fans kan sebenarnya. Dan tren itu udah ada selama beberapa tahun terakhir ini, dan itu menjadi sebuah konten yang kayak udah ini berkat Hani, kebutuhan banget ya. Terima kasih Hani. Terima kasih Hani sih. Menurut gue wajar karena kan music show itu generate uang juga dari views di Never, views di YouTube, tentang fancam artisnya, yang baik yang individu maupun yang grup. Kayak ternyata fancamnya Taehyung yang Boy With Love BTS-V itu di Mnet 125 juta. Itu fancamnya V doang, fancam bukan comeback stage. Bahkan menurut gue ini kayaknya viewsnya ngalahin comeback stage-nya mereka bertuju kan. Kayak wah pantesan sih menurut gue agensi ini kan pasti duit iklannya kenceng banget dong dari sini. Dan menurut gue tuh wajar agensi untuk minta nggak minta jatah sih, kayak ya ini memang minta jatah sih. Memang jatah ya, ini memang seharusnya hal seperti ini karena itu kan ibaratnya artis itu properti gue ibaratnya nih ya. Kayak ya gue harus dapat fee dari apapun yang dia lakukan gitu. Karena ini lo bisa viewsnya bagus ya berkat artis gue. Jadi menurut gue memang ini memang perlu sih diseriusin. Tapi menurut gue ternyata isunya itu ternyata terlalu bergulir, terlalu lebay. Orang-orang tuh udah download yuk fancamnya. Banyak tuh orang-orang nge-share link G Drive kayak fancam member yang takutnya pada dihapus. Karena kalau yang gue baca di forum ya, jadi kalau The Show itu ngapusin fancamnya, ada beberapa yang dihapusin. Tapi kalau kayak Mnet, Music Bank, Music Core sama Inkigayo itu enggak. Jadi menurut gue ini ada terlalu kekhawatiran yang berlebihan sih. Tapi sebenarnya itu enggak dihapus, cuman memang mau menuntut kalau memang pembagian profitnya sudah adil, itu akan tetap ada. Sebenarnya kalau menurut gue, kalaupun nggak ada pembagian profit pun misalnya ya, tapi Korean Trade Commission atau manajemen bikin peraturan upload tapi lu jangan monetize ya. Menurut gue itu fine aja sih. Oh ya bisa sih. Itu bisa sih, karena dengan seperti itu kalau mau seperti itu ya jadinya kayak lo nggak perlu ribet ngurus sama pemerintah, lo nggak perlu ribet urusan sama manajemen sama TV, nggak perlu ribet ngurusan pembagian profit gitu kan. Walaupun memang di satu sisi pembagian profit penting juga buat keberlangsungan hidup artis lo gitu. Menurut gue sih lebih prefer kalau fancam kayak gitu, since itu mukanya artis gue, ya mendingan artis yang dapat sih, bukan manajemen yang dapat gitu. Karena itu kan ya muka mereka gitu kan. Nanti yang dapat paling banyak ini dong, tergantung viewsnya gitu ya. Iya makanya terus itu kan ya? Pada akhirnya jadi ini kan, jadi pembagian kasta juga kan. Jadinya kayak ya NCT misalkan wah Jaehyun yang nonton 100 juta tapi Taeil cuma 50 juta misalnya kan. Itu jadi kayak berarti Taeil gak sekenal Jaehyun dong. Fansnya Taeil dikit dong, kayak gitu kan. Itu juga bisa bumerang juga kan ke artisnya. Enggak tuh ya, bagi di split lah, bagi ber-11 misalnya gitu. Berapa sih NCT, ada berapa sih? Banyak. Ya udah gue gak ingat ada berapa. Jadi menurut gue lebih baik malah justru mendingan perjanjiannya lo boleh upload fancam tapi jangan dimonetize. Karena fancam itu buat kepentingan buat fans aja gitu, buat membahagiakan fans aja. Karena setahu gue kayak NG-nya Apink juga dia bahkan nggak monetize YouTube-nya karena gitu? Karena dia bilang YouTube-nya NG emang buat fans, jadi bukan profitnya nggak ada profit di situ karena itu buat fans. Ini correct me if I'm wrong ya, karena gue pernah nonton satu vlognya Apink kalau nggak salah dari channelnya siapa gitu. Terus NG sempat dicengin sama member yang lain kayak ya dia kan subscribersnya paling banyak yang kayak gitu. Terus dia bilang nggak, kok tenang aja, YouTube gue bukan nggak dimonetize kata dia gitu. Jadi emang buat fans gitu. Nah menurut gue itu juga salah satu cara biar ya balik lagi, ini kan lo kan bikin konten buat fans kan, ya kan. Jadi kayak ya udah ya yang bahagia ya udah fans aja, nggak usah mikirin yang profit dan segala macam. Itu kalau menurut gue. Cuman memang ada baiknya juga sih kalau memang keputusannya kayak lo mikirinnya duit banget gitu. Kayaknya tetap duit banget deh. Dan TV bilang kayak ya ini kita butuh nih penghasilan dari sini karena misalkan sekarang lagi corona ya. Gua rasa itu juga berpengaruh sih sama corona ini, karena penghasilan semua orang kayaknya berkurang gitu banget, sampai jadinya, banyak grup disband kan. Dan ya nanti itu kita omongin nanti. Dan hal-hal yang seperti ini juga jadinya dipermasalahkan. Sebelumnya kayaknya selama nggak ada corona kayaknya nggak pernah deh ada yang membahas soal views fancam kebanyakan gitu. Agensi itu juga mencari mana nih yang bisa dicari cuan, mana gitu. nih yang bisa dijual lagi, mana nih yang kita belum dapat duit dari situ, since mereka nggak bisa konser, mereka nggak bisa fan meeting dan segala macam ya kan. Jadi ya ini salah satu cara buat mereka nyari duit. Mungkin itu juga sih efek corona juga. Jadi gua rasa kalaupun misalnya nanti berujung dengan pembagian profit, ya yang penting adil buat artisnya aja sih. Since
maksud gue kalau artisnya nggak ada di situ, manajemen juga nggak bisa dapet duit kan. Jadi gue rasa profitnya mungkin ya 50% buat artis, 25 manajemen sama TV, oke lah ya. Kalau semuanya dipukul rata kayak 100 juta kayak V, itu mungkin banyak banget sih itu. Itu banyak banget pasti. Walaupun kalau kata Deddy Corbuzier juga nih, kalau lo upload video lagu di YouTube, itu iklannya sebenarnya dikit karena nggak bisa dipotong. Jadi iklannya cuma di depan sama di belakang doang. Jadi nggak bisa di tengah-tengah. Jadi mungkin penghasilannya nggak sebanyak kalau vlog misalnya. Kalau kata Deddy sih gitu. Tapi anyway, 100 juta buat lagu itu banyak banget kan pasti duitnya. Iklannya cuma 5 detik depan atau 5 detik di belakang gitu. Jadi kalau gua rasa pembagiannya mungkin yang penting artisnya dapat banyak aja. Karena kayak seperti obrolan yang sebelumnya, kita cuma mikirin artis, manajemen mah bodo amat. Nah, betul-betul. Ya udah sih. Ya ini tapi ternyata tetap ada sih pas gue cek terakhir kali konten-konten fancam tuh masih ada. Kayak sepertinya ini udah maksudnya ya ditanggapi serius, kayaknya udah settle juga gitu. Terus kan bagus sih. Dan kalau misalkan lo mau download, menurut gue nggak apa-apa, tapi itu sebenarnya jadi kayak merugikan artis lo juga nggak sih? Jadi kalau lo nggak nambah views lo nggak nambah views. Jadi kalau misalkan artisnya dapat duit dari situ, paling enggak dengan lo nonton berulang-ulang, artisnya dapat lah kontribusi. Misalkan lo nggak bisa beli album anyway kan, sekarang kalau lo nggak bisa beli album ya lo streaming aja. Salah satu streaming dengan yang nambahin duit ya ternyata streaming dari fancam lo gitu. bisa itu ya. Ya Allah, gue fancam mono terakhir nggak kapan kebayang ya? Kan lo ya bisa nonton fancam aja bisa memberi makan opa gitu betul. kan. Nah ini pokoknya diskusi ini, isu ini gue tanya lah di Twitter dan Instagram. Lo baca di Instagram aja Instagram ya. DM yang udah gue reply dengan tangan itu. Iya, mimin. Ya, gue baca dari yang Twitter. Yang di Twitter dikit nih kayaknya nggak seru ya topiknya ya. Iya kan di Twitter lagi Natya Sina. Cina mulu. Jadi ada yang reply si Anin @Janie, dia bilang sebenarnya budaya fancam dari acara musik ini udah cukup lama, ada dari 2015 atau 2016 kalau nggak salah. Seharusnya dengan maraknya fancam per member ataupun yang grup itu udah harus ada pembahasan antara music show dan agensi tentang profit biar nggak ada kejadian seperti sekarang. Dan juga fancam kan termasuk ke konten perform keseluruhan dari penyanyinya yang udah di-share di YouTube-nya juga. Jadi seharusnya disamakan profit keduanya, dan kalau fancamnya viral terus viewsnya banyak, agensi juga bermasalah karena pembahasan profit konten online di awal. Ya, jadi intinya Anin bilang kayak ini udah ada lama dari 2015, kenapa baru ada sekarang? Entah antara agensi baru sadar ini karena corona udah untung banget dari views fancam doang, baru sadar gitu. Baru sadar karena dia udah kehilangan sumber penghasilan dari konser. Oke, kita bisa berasumsi itu ya. Dan kalau di lo ada siapa nih? Ini ada, nggak usah dibacain username-nya. Nggak usah deh. Halo Kak, sebenarnya menurutku wajar aja kalau agensi merasa gitu karena itu artis mereka kan. Tapi aku lebih kesedih aja sih karena fancam music show tuh enak banget dilihatnya. Jadi aku kemarin buru-buru download. Jangan panik buying guys. Ternyata masih ada fancamnya, alhamdulillah. Jangan panik buying panik buying. Nggak ada lagi sih Ron yang di Twitter. Udah. Ntar. Oh nih ada nih. Hai Karon dan Kak Dita, aku mau ngasih pendapat tentang masalah fancam ini. Maafin bakal panjang. Aku sih pro kalau misalnya fancam dihapus gara-gara musik show nggak mau sharing profit ke agensi. Kalau nggak salah agensi juga harus bayar kalau mau tampil di musik show. Emang iya? Correct me if I'm wrong. Gue juga nggak paham sih, entah. Kayaknya ada yang bayar ya. Kayaknya untuk grup-grup yang kecil nggak sih yang nunggu yang mereka harus saingan kalau masuk TV show. Tapi kalau kayak misalnya sekelas EXO, kalau mau agensinya kalau mau TV show-nya yang bayar ya. Mohon kayaknya. Mohon. Kayaknya kalau yang bayar itu yang baru-baru terus deh. yang kayak minta stage-nya itu biasanya lebih mahal. Betul, atau enggak yang screen time-nya sedikit. Biasanya kan kalau biasanya ada yang lagunya 3 menit tapi jadi 2 menit ya, misalnya. itu mungkin bayarnya cuma bisa bayar reguler ya. Enggak sih. Paketnya paket hemat gitu kan. Makanya enggak fair menurutku, soalnya agensi udah bayar ke musik show tapi musik show juga dapat AdSense dari views fancam. Tapi sedih juga kalau dihapus soalnya sering banget kamera works yang performance tuh jelek. Lagi part siapa malah rekamnya siapa atau goyang gitu gambarnya. Kalau dari artisnya sih jadinya nggak usah berulang-ulang take. Goyang gitu gambarnya. Berulang-ulang take atau feel pressure. Kalau misalnya di fancam dia kelihatan kurang maksimal dan sebagainya. Kameramen Mnet sedih banget tuh denger komentar lu. Udah pakai tripod gitu. Iya. Itu yang parah tuh Inkigayo tahu pas ya tahun 2016 itu berarti mungkin masih junior ya kameramen. Jelek banget, jelek yang Inkigayo sampai gue pusing. Mana sih? Mungkin solusinya sih fancam dikasih dari musik show dan diupload sama agensi masing-masing kayak Blackpink. Sekian pendapatku Kak, sukses terus buat podcastnya. Oh pantesan, gue kalau YG ya comeback stage mereka tuh yang upload tuh YG. Kayak terus viewsnya lebih banyak di YG ya. Oh ini sih mungkin alasannya. Sekarang
tetap juga kan diupload Masih, juga masih. di SBS. Tapi anyway, Blackpink promonya di mana sih? Kayak cuma di SBS doang. Enggak cuman kayak Treasure, kayak semua miliknya YG iya, tuh iya, jadi iya. comeback stage pertamanya itu. Iya dari dulu sih, dari 21 juga gitu. Kontennya harus YG yang upload. Dan itu juga cuma satu pinter TV. sih. Tapi itu cuma satu TV Iya, kan, satu cuma TV. SBS doang. Iya. Mungkin oh iya by the way Kak Dita, aku gara-gara efek kuarantin kemarin sama dengar podcast ke Korean aku jadi teracuni Monsta X dan sekarang bucin Shonupara. Ahahaha. Terus Kak Rowan rekomendasi versi Wavy dong, soalnya kalau Wavy aku kadang juga suka dengar lagu-lagu mereka, cuma belum tentu familiar di kuping. Hehe, sukses terus Kak Rowan dan Kak Dita. Versi Wavy cuma satu. Hello 82. Bukan, itu bukan Fars, cuma YouTube. Itu tapi itu Itu lucu banget. Itu harus nonton Hello 82-nya Wavy. Yang udah bahasa itu. Indonesia Ya kan, itu dulu deh. sama yang menggambar. Gue baru yang menggambar yang bahasa Indonesia belum. Dream Plan. Kalau yang di Yoku di Dream Plan, tapi ada di Oh. YouTube kok, di Yoku juga, YouTube-nya Yoku. Tuh kan gue udah bisa jalan-jalan kapal pesiar, kan ada lagi yang suka Monsta X gara-gara gue. Yes, alhamdulillah. Iya. Lanjut ya dari Instagram. Lanjut ya. Menurut aku pro, walaupun seneng dapat fancam fokus, tapi it doesn't feel right aja karena artisnya nggak dapat apa-apa. Udahlah ke musik show nggak dibayar, per-record subuh-subuh, viewership, rating juga nggak gede-gede amat. Fancamnya dimonetize tapi nggak ada yang masuk Oh ya kantong ampun, mereka. sedih banget. Berharapnya tetap ada, cuma harus ada pembagian yang adil buat artisnya. Kalau menurut gue, music show nggak cuman sekedar masalah rating dan juga nggak dibayar sih. Music show itu lo dapat exposure popularitas. Jadi menurut gue TV udah ngasih program, udah bikinin program ditonton sama banyak orang, dan itu udah kalau lo ngomongin value to value, kayaknya itu udah lebih dari cukup ya, di luar monetize maksud gue. Karena gimana pun juga gue sebagai fans K-pop gue akan mencari mereka di music show kan. Iya. Makanya jadi kayaknya nggak bisa kita memandang rendah music show Iya, juga sebenarnya. betul. Makanya nih, karena lo masih butuh music show. Selama chart di Korea itu masih patokannya adalah nomor 1 TV, lo nggak bisa sih bilang musik show nggak. Oh, menurut gue penting banget tau. Iya, kayak nggak penting, betul. Gue bahkan misalnya lo nggak suka sama suatu lagu K-pop, lo kalau tiba-tiba suka gara-gara performance dia di musik show ya itu ngaruh banget. Betul. Itu masih music show menurut gue masih jadi masih jadi hal yang sangat penting yang dibutuhkan untuk popularitas sih menurut gue. Kayak anyway kemarin Jessie kan sempat kandidat nomor 1 tuh. Oh iya tapi nggak menang kan, kalah kan. Tapi buat orang kayak Jessie yang baru pertama kali itu kan itu sebuah pride kan sebenarnya, karena emang tapi untungnya di Melon dia bagus sih, jadinya kayak ya udah. Lanjut. Apa ini gue baca yang di IG sih. Lu baca tadi dari bawah atau dari atas? Dari atas. Nih gue yang di sebelahnya ya. Kalau menurut aku lebih ke arah kontra sih Kak, soalnya fancam fokus gitu bisa naikin nama idol-idol yang nunggu gitu. Kayak contohnya di Twitter banyak yang balas tweet pakai fancam, berujung kepo kok idolanya sendiri. Dan juga kalau fancam dihapus gimana nasib anak dan cover K-pop yang mau lihat detail idolnya. Gue baru sadar sih, ternyata mereka juga lihat detailnya dari fancam ya. Iya, dari pentingnya gitu ya. Fancam tuh emang penting sih buat anak-anak dance cover ya. Tapi kayaknya dulu Monsta X sempat dance practice mana itu, pas dance practice punya sendiri-sendirinya itu, tapi udah nggak lagi sih. Oh ternyata gue baru melihat salah satu fungsi lainnya seperti itu ya. Betul. Untuk anak dance cover ya. Anak dance cover tuh biasanya dari situ, dari performance, biasanya performance yang di music show. Tapi yang kocak dia bilang bisa naikin nama idol, kayak contohnya di tweet banyak yang balas tweet pakai fancam berujung kepo. Lu pernah nggak sih kan sebelum Omes ngeblokin orang-orang yang suka reply pakai fancam, tuh banyak banget kayak misal komen apa fancamnya si ini, fancamnya Twice, fancamnya Jennie lah. Kayak lu memang misalnya fancam siapa, lu memang sempet terpancing gak sih gue kepo ini siapa? Sebenarnya marketing kayak gitu tuh, promosi kayak gitu sebenarnya ngaruh gak sih? Kalau ke gue pribadi karena gue memang bukan orang yang suka baca timeline, jadi nggak kena sama gue. Ya? Tapi mungkin buat orang-orang yang suka baca-baca komen kayak lo, gue rasa kena sih. Lo kan nonton video YouTube, yang lo baca pertama komennya kan, bukan nonton videonya. Gue nonton dulu baru baca komennya lah. Gimana? Nah, kalau gue tergantung artisnya kali ya. Tapi karena gue tapi yang soal yang mereka rekomendasiin artis yang udah gue tahu semua, kayak ya paling rekomendasinya Luna lagi ya. Gue udah familiar dengan artisnya, kayak jadi nggak ada yang nggak kena juga. Kecuali kalau dia artis nugu mana gitu ya, yang benar-benar nugu ANS mungkin ya. Ya pun ANS bubar tuh, nanti kita omongin. Mungkin gue akan tertarik gitu, akan kepo. Tapi kalau udah misalnya fancamnya Jihyo lagi, ya gue udah tahu Jihyo. Iya benar-benar.
Terus ada lagi, jujur sakit banget padahal fancam itu obat banget kalau kita cuma ngefans sama satu orang di satu grup. Age banget sih. Iya kan? Sama kayak gue tuh. Kayak hari ini gue pengen gitu sih. Hari ini gue pengen nonton Wavy, tapi gue gak pengen lihat yang tapi lain. Memang, gue pengen lihat Win-Win aja gitu. Dulu ya kalau gue Monsta X setiap abis gue nonton comeback stage yang dulu yang biasa, itu gue langsung nyari fancam Wono. Kayak wah, gue kayak itu tuh salah satu part yang gue tunggu itu memang fancam Wono sih. Karena menurut gue dia tuh kalau di ya lah gitu lah, malas lah gue ceritain, kayak udah sering gue bahas gitu. Jadi kayak bener sih fancam iya, tuh. gue juga kalau pas zaman-zaman gue ngefans EXO awal-awal, gue juga kayak gue pengen lihat deh yang Suho doang, karena kan dulu kontennya dari fansite doang kan. Kalau yang kayak gitu, kalau lagi performance di fan meeting atau di konser apa gitu kan, gue pengen lihat yang Suho doang, pengen lihat yang Baekhyun doang. Kayak iya bener juga sih, kayak pas zaman-zaman masih Juli Chanyol kan, kayak bisa nggak sih nggak usah ada Chanyolnya gitu kan, kadang-kadang kan gitu kan, kayak oke aku pengen lihat yang ini yang nggak ada Chanyolnya gitu. Nah terus lanjut lagi, ini apa obat banget buat kita yang cuman ngefans sama satu orang di satu grup. Hani EXID aja terkenal gara-gara fancam, Gfriend aja gara-gara fancam. Kalau dihapus cuman gara-gara profit sih hampa banget nggak sih? Tapi itu kan fancam fansite, bukan fan. Ini kan yang kita bahas fancam. Itu yang gue pengen pertanyakan sebenarnya. Ketika sekarang kita bermasalah sama fancam TV, bagaimana dengan fancam fansite? Menurut lo gimana? Maksud gue pada akhirnya manajemen punya kewenangan untuk ngeblok fansite juga dong. Pada akhirnya ketika lo minta duit dari TV, harusnya lo juga minta duit dari fansite kalau fansite memonetize itu. Tapi setahu gue lo kan kalau ada lagu yang di copyright kan tuh nggak bisa dimonetize. Bisa, tapi bisa sharing profit. Oh bisa. Jadi kayak misalkan lo ya udah berarti udah sharing profit dong. Iya misalnya nih. Tapi gimana kalau misalnya kadang-kadang kan bisa diakalin kan kayak gitu. Kadang-kadang lagunya ada bisa tuh yang lagi rame kode lirik itu ngakalin apa? Iya kan. Ngakalin views. Jadi dia naruh di endingnya itu lagunya dia. Lagu instrumen punyanya dia, jadi seakan-akan ya itu original punya dia. Nah, terus juga kadang-kadang kalau misalkan fancam gitu kan, suara teriakan itu kan ngaruh banget buat ngacoin suara musiknya kan. Jadi kalau suara teriakannya lebih besar daripada suara musiknya, YouTube nggak bakal ngedetect ini lagu dari artis yang mana gitu. Jadi itu tetap bisa dimonetize. Tapi permasalahannya sebenarnya kan bukan lagunya kan. Permasalahannya kan sebenarnya artisnya kan sekarang. Kalau gue ngefancamin Hani, gila lo kalau Parkil dituntut sama Banana Culture. Tapi malah sebaliknya kan? Iya, maksud gue kayak kalau gue jadi Parkil, anjir gue yang bikin artis lo terkenal gitu loh. Kalau nggak ada gue lo nggak bisa terkenal kan gitu. Melihat agensi itu sebenarnya secara nggak langsung nge-provide fansite yang dulu, udah nggak sih secara nggak langsung tuh kan agensi sebenarnya nge-provide fansite kan. Jadi menurut gue kayak ini tuh apa tuh fair lah gitu. Nah tapi kalau sekarang dipromoin juga. Iya betul juga sih. Tapi maksud gue kalau sekarang agensi menuntut keuntungan dari fancam dan mungkin juga ini termasuk fancam fansite gitu ya. Menurut gue jadi kayak where is the fun of being K-pop fans lagi gitu loh. Kayak ya, makanya ini menurut gue kalau menurut gue gitu. Kalau lo minta duit dari stasiun TV ya wajar lah duitnya banyak. Tapi kalau fans menurut gue kayaknya enggak sih ya. Nggak ada, maksud gue kalau emang ada kan harusnya itu jadi pembicaraan di forum dong. Itu harusnya heboh entah Parkil atau enggak fansite lainnya. Tapi tuh sejauh ini gue nggak ada baca berita itu. Seharusnya mereka aman ya. Karena fansite jual fotobook aja sebenarnya kan nggak boleh, karena itu kan property rights-nya punya manajemen kan sebenarnya. Tapi ya ini kan sebelumnya kita nggak pernah bakal ngebahas ini kalau misalkan ini masalah fancam nggak keluar, karena kalau lo beli paketan fansite kan pasti ada DVD tuh yang isinya fancam semua kan. Secara logika itu nggak bisa, karena itu ya Suho misalnya, Suho punya SM propertinya gitu. Tapi kayaknya entah agensi tutup mata atau enggak untuk fansite ya dibiarin aja. Makanya itu sih gue mempertanyakan itu sih pada akhirnya kalau misalkan sekarang TV aja lo permasalahkan, jadi selama ini harusnya fansite juga lo bisa sebenarnya bisa gitu. Tapi menurut gue ngapain sih lo malah bikin susah fans kalau TV stasiun nggak apa-apa. Jadi nggak fun gitu loh, jadi ngefans jadi malah culture-nya berubah drastis banget nih cuman gara-gara masalah ini. Terus kemarin yang lucu lagi, ini gue nggak ingin memantik permasalahan ya sebenarnya, cuman ini kayak obrolan antara pertemanan aja gini kayak ini gara-gara fancam BTS nih, kalau nggak kayak gitu mungkin nggak dipermasalahkan karena gitu. Viewsnya banyak banget gitu. Kan ini kalau misalnya kita ngobrol yang tadi kan kita viewsnya bilang gede. Itu viewsnya gede banget, tapi ya nggak bisa bilang ini disalahin juga sih. Tapi ini kayak obrolan antara permainan aja gitu. Ini gara-gara kalau viewsnya nggak gede-gede banget mungkin nggak dipermasalahkan. Iya gitu kaget sih gue viewsnya gede banget. Ada orang yang berpikir seperti itu. Oh ya. Lanjut. Siapa lagi nih?
Masih ngomongin fancam nih, masih mau dibacain? Satu lagi deh. Lu dari mana sih, bawah atau atas sih? Dari atas. Satu lagi dari lo aja. Bentar. Banyak soalnya. Butejo, yang bawahnya Butejo belum? Aku kontra untuk dihapus karena ini bisa jadi membantu meningkatkan popularitas membernya. Karena banyak juga kan member yang terkenal gara fancamnya. Banyak, ini udah belum sih? Belum. Banyak yang jadi tertarik setelah melihat pesona idol itu di fancam. Ih, betul banget. Ya, TBH, to be honest, salah satu faktor gue jadi suka Monsta X tuh gara-gara fancamnya Wono yang trespass dan yang Hero. Ya Allahu Akbar. Lanjut. Lalu mengingat sama fancamnya Wono yang mirotik itu lu pada harus lihat ya. Lalu mengingat situasi gini juga kan sudah dapat fancam dari fanset. Sedangkan fancam kan termasuk hal krusial bagi fans. Ketika bias kita tidak dapat screen time yang bagus oleh kamera show, dan adanya fancam kita puas banget melihat bias kita yang kurang kena sorot. Siapa nih Ron? Win-win ya? Win-win lumayan sih sekarang. Di Wavy lumayan ya. Ya dia juga lucu. Ih, dia lucu banget sekarang kan. Iya. Nah, hanya saja kontranya ini tuh diiringi juga dengan stasiun emang harus berbagi keuntungan dari views tersebut, karena artis dan perusahaan layak dapat keuntungan dari situ. Konten mereka dimonetize ya kali nggak dapat keuntungan. Memang sih itu salah satu cara promo marketing, tapi mereka layak dapat keuntungan dari situ. Agak terlalu sih kalau stasiun TV nggak mau bayar. Kalau misal nggak mau lagi berbagi keuntungan, ya udah mulai bulan depan misalnya nggak usah ada fancam, tapi fancam lama jangan dihapus. Ya sekian opini dariku. Kalau fancam lama nggak dihapus jadi terpusat dong ya, view-nya jadi tetap aja dapat duit juga. Dapat duit juga. Gitu. Ya itu udah selesai orang seru kita. sih sebenarnya kalau Iya. permasalahan fancam ini menurut gue. Tapi menurut gue udah terjawab sih, fancam masih ada. Fancam masih ada dan mungkin nanti Fair Trade Commission bakalan menjelaskan ya gimana peraturannya. Kita tunggu Akan aja di ngirim Sumpi. press release. Yes, kita press release-nya dikirimnya ke admi.yusron@kaskusnetos.com. Kita lanjut bahas apa nih? Grup-grup yang disband ya. Oh ya, kemarin juga sempat bikin ini ya pertanyaan di sosmed ya soal yang itu ya. disband gitu. Tapi Siapa sih yang disband? kayaknya lu gak tahu deh Ron, lu kan gak mengikuti grup-grup nugu. Iya, coba Karena enlighten me. Salah satunya mungkin kalau yang namanya cukup besar itu Hinapia. Tahu Hinapia nggak? Tahu. Itu yang pecahannya Pristin kan? Kasian banget ya Pristin. Terus ANS ada. Terus ya grup-grup nugu kecil lainnya tuh kayak Neon Punch tuh, Lime Soda. Kalau ya itu mungkin memang kurang familiar saking nugunya. Gue jahat gak sih kalau ngomong nugu? Emang faktanya gitu kan ya? Yes. Grup kecil deh, grup kecil. Nugu gak apa sih? Ya udah nugu. Itu banyak yang disband. Tapi mungkin yang orang-orang yang shock tuh yang Hinapia, mengingat mantan 4 membernya itu kan dari Pristin. Terus Pristinnya bubar juga. Well made banget padahal ya. Iya. Terus Hinapia ini disband juga. Kalau misalnya kayak Hinapia, terus kayak Neon Punch, Lime Soda itu memang bubarnya karena agensinya krisis finansial gitu akibat COVID. Karena kan kalau grup kecil kan lo dapet duit dari offline ya, acara offline, festival offline itu kan yang nggak di stasiun, nggak diserot stasiun TV, tapi itu lo dibayar sebenarnya dari situ. Kayak diundang gitu diundang ya. acara-acara kayak di mall gitu loh. Ya, Itu kan ya kan pasti ngundangnya yang grup-grup kecil kali itu tuh sebenarnya tuh mereka dibayar. Iyalah, dibayar lah. Dapat penghasilan, tapi kan gara-gara ada COVID ini nggak ada sama sekali. Mana lagi belakangan ini kan naik ya. Apa? Nah ini ada grafiknya di Korea second juga. wave kan. Second wave, Terus betul. juga kalau katanya tuh Hinapia sebenarnya mau comeback. Mereka tuh mau debut di Jepang. Apalagi kan sebenarnya kalau grup kecil ngandelinnya kalau nggak itu offline acara offline, atau enggak mereka debut aja di Jepang. Walaupun skalanya kecil pun, lu kalau ke Jepang aja itu dapat duit lah, entah sekedar fan meeting kecil-kecilan itu duitnya kenceng banget kalau dari di Jepang. Tapi kan mereka nggak bisa ke Jepang juga ya, lagi COVID juga, mereka harus di Korea terus. Ya udah. Tapi kalau ANS ini katanya terkait dengan mistreatment dari agensinya. Karena tapi gue merasa mungkin ada sangkut pautnya dengan COVID juga, karena agensi sebenarnya agensi kecil kayak mereka itu lumayan debutnya ANS ini lumayan bagus kok lagunya gitu, kayak lagu Everglow. Kayak Everglow tapi versi mungkin grade apa ya, mungkin levelnya mungkin duitnya nggak semewah Everglow kan dari Yue Hua kan banyak duitnya nih dari China. Alibaba. Iya Alibaba. Ini mungkin lebih nggak gue bilang grade B, nanti tersinggung ya fansnya, kayak ya lebih Di bawahnya lah ya. Lumayan lah gitu, kostumnya juga niat-niat gitu loh. Mereka bikin kostum sendiri ya, nggak cuman baju H&M yang di pasang-pasang gitu. Ini kostumnya niat, makanya pas gue lihat mungkin mereka tuh jor-joran banget sebenarnya di lagu sama produksi, terus produksinya, tapi
katanya ANS ini bubar karena awalnya kasus isu bullying itu. Oh iya. Maknanya isu bullying, tapi member yang lainnya bilang kalau sebenarnya nggak ada bullying ini, tapi karena memang agensinya tuh nggak provide kita sama sekali. Masa yang suruh promo kita sendiri, pokoknya itu kerja sendirilah gitu. Si ANS-nya gitu. Akhirnya mereka mau terminated kontrak. Sedih gitu. juga ya. Ya disband. Terus gue mikir kayak, gue kepikiran sih, ini gue rasa masih menjadi awal ya. Pasti banyak grup-grup lain yang akan bubar juga gitu. Mungkin ibaratnya si Clown kalau eksis sekarang mungkin dia akan disband. Ya Allah, si Clown aja sebenarnya udah eksis aja tetap disband gara-gara EXID. Ya enggak ini kepentingan manajemen aja. Kalau TBH gue mikir, karena ini gue takut nih siapa lagi ya, karena gue kepikiran sih grup yang akan disband itu, karena sekarang lu mau debut aja tuh susah gitu. Ya itu lu dapat duitnya dari mana? Minimal tuh konser, minimal banget. Apalagi kalau manajemen baru yang belum punya senior gitu ya. Nah makanya menurut gue duitnya dari mana gitu. Hinapia itu apesnya, agensinya tuh kayak baru banget di industri. Jadi mereka tuh kebingungan gitu loh. Gak bisa juga nge-provide ya lu udah 2 kali debut gagal gitu kan. Itu gue kepikiran pasti akan ada grup lain. Dan di otak gue tuh gue kepikiran KNK. Lu tau KNK gak sih? Yang membernya tinggi-tinggi banget itu. Sekarang tuh gak jelas gimana eksistensinya, sedangkan dia tuh keluar dari agensinya dia dan kayaknya ke agensi baru, dan ya udah nggak jelas lagi. Gue kepikiran, aduh nih bisa aja nih disband, sedih tahu. Tapi anyway, si Laudy mau debut loh tuh. Iya, Laudy mau debut lagi. Gimana tuh? Nah itu kan dia juga agensinya. Itu kan agensinya agensi baru juga. Nggak tahu sih ya, belum cek. Tapi agensinya menurut gue gue belum pernah dengar gitu. Tapi itu menurut gue akan sangat riskan sih debutnya. Lu kalau agensi kecil udah debutnya di saat ini lagi pandemi gini, lo benerin harus mikir bakal nyari duit dari mana lagi selain dari penjualan album sama digital. Itu enggak. Namanya JN Entertainment. Nah itu let me check ya JN Entertainment. Itu sih akhirnya gue tanya lah ke netizen ke Korea. Gue kira tanya ke Laudy. Gue tanya ke netizen Korea, siapa nih kayak grup yang gimana dengan fenomena ini, terus ada nggak sih grup yang lo khawatirkan gitu. Nih gue baca ini ya di Twitter ada nih. Oh JN Entertainment tuh gondang lagi Kabupaten Malang bukan ya? Kan itu ya beda. Laudy ganti nama lo jadi Blue. Oh iya. Semangat ya Laudy, tapi semoga debut yang kali ini berhasil ya. Apalagi ya gue khawatir lah, masalahnya kalau misalnya gini, menurut gue kalau lu debut di agensi yang decent, bahkan kayak lo di Starship atau di Pledis atau di Big Three, itu menurut gue lo bakal masih aman gitu. Kan duit dia, resource-nya banyak banget ya. Tapi kayak grup-grup yang misalnya agensinya kecil nih, gue khawatir sih untuk lo. Menurut gue ini bukan saat yang tepat untuk lo debut tahun ini. Kecuali mungkin misalnya agensi kecil tapi dibeli sama Big Hit misalnya. Nah iya itu bisa, betul. Itu bisa. Maksudnya gue aja tuh. Kayak misalnya yang debut tahun ini kan Gravity dari Starship kan. Bahkan Gravity tuh bilang ke Minyuk Monsta X, dia tuh sedih karena mereka selama debut gak pernah ketemu fans. Kan gak bisa ketemu sama sekali. Cuman ketemu online doang. Itu yang ya ampun kasihan banget. Apalagi grup-grup yang duitnya pas-pasan, yang investnya pas-pasan, ini akan sangat itu sih. Wow, corona ya. Corona gila sih. Udah kayak gitu kalian masih menganggap ini konspirasi. Ini konspirasi, banyak apa-apaan kalian. Luar biasa emang mas-mas huruf A itu. Ini aku gue bacain ya komen. Hai Kak, aku mau ngasih opini aku tentang banyaknya grup K-pop dari agensi kecil yang bubar. Akhir-akhirnya memang banyak grup-grup nugu dari agensi kecil yang bubar. Aku memang bukan fans K-pop yang hobi bereksplorasi ke grup lain selain grup biasa aku. Tapi gara-gara Kadita aku jadi tertarik buat ngikutin grup-grup nugu. Hehehe. Luar biasa ya. Influence lo udah ngalahin Natia Sina gue rasa. Salah satu grup nugu yang kalian harus cek itu One Team. Satu tim. Lo pasti belum cek kan Ukeeli Ulaeli. Udah lihat ininya doang, thumbnailnya doang. Ya itu harus lihat, itu bagus banget. Nonton One Team Ure Iko Eri. Oke? Menurut aku bubarnya grup-grup dari agensi kecil itu sangat disayangkan banget sih. Karena banyak grup-grup dari agensi kecil itu berbakat dan berpotensi buat terkenal. Tapi karena mereka dari agensi kecil, jadi exposure mereka gak segede yang grup agensi Big Four dapet.
kalau dilihat dari sisi agensi sih serba salah. Kalau mau dipertahanin modal mereka nggak segede agensi besar. Jadi emang harus dibubarin sih, karena bagaimanapun pihak agensi bakal mempertahankan agensi mereka. Walaupun di satu sisi member dari grup itu berbakat. Kalau dibilang efek dari COVID sih bener juga. Kalau sekarang festival di Korea udah jarang diadain karena adanya social distancing. Yang awalnya grup-grup dari agensi kecil bisa mencari uang dari festival, jadi nggak bisa dapat uang. Itu aja sih opini aku mengenai banyaknya grup K-pop dari agensi kecil yang bubar. Kalau mengenai fancam, ini udah fancam gak usah ya. Oh ya, aku lupa mengenai grup dari agensi kecil. Aku suka Signature, tau nggak? Signature. Tahu. Yang itu kayaknya adiknya CIX deh. Signature ya. Lagu-lagu mereka bagus-bagus dan mereka tuh berbakat banget. Hampir semua membernya itu jebolan Mix Nines dan udah debut udah debut sebelumnya. Gak bisa dong. Aku takut banget mereka bubar karena mereka dari agensi kecil. Tapi aku harap mereka bakal lanjut terus sampai mereka sukses. Itu aja Kak, maaf kok aku jawabnya terkesan bertele-tele. Tapi memang sih kalau dia bilang Signature mungkin cukup mengkhawatirkan karena sampai sekarang CIX nggak comeback. Iya sih ya. Iya, kan mereka itu dari anjir, gue lupa nama agensinya. Ada deh agensinya apa sih? Gue harus googling nih. Six. Agensinya adalah Chrome ya? Chrome. C9 C9 Entertainment gitu. Apalagi ya gue nggak tahu sebenarnya si AX mau comeback, tapi si Bae Jin Youngnya cedera, akhirnya diundur sampai dalam tahap waktu yang tidak ditentukan gitu. Tapi kan menurut gue si AX juga di Korea masih belum gede-gede banget gitu. Apalagi lu agensi kecil megang 2 grup lagi. Itu akan sangat mengkhawatirkan sih. Semoga tidak terjadi apa-apa. Janganlah ya. Semoga amit-amit ya Allah. Semoga ada sosok-sosok dermawan gitu yang mau memberikan uang. Sekarang tuh kan gitu. trennya MMT gitu loh. Apa sih? Kok My Music Test? Lu tuh menggalang dana itu tuh istilahnya apa sih? Crowdfunding. Crowdfunding itu apa sih? Nama platformnya? Gue mau nyebut OnlyFans. OnlyFans. Bukan, jauh-jauh kata vulgar dong. Enggak, tapi OnlyFans itu sebenarnya bukan crowdfunding. Patreon. Kayak Patreon itu biasanya agensi apa sih? Gue lupa deh. Bahkan sekelas BAP aja pakai itu. Iya. Karena BAP, aduh gue lupa. Itu di YouTube juga ada platform itu sekarang buat join fanbase yang lo harus bayar kayak 50.000 per bulan gitu. Oh, bisa ya? Itu bisa. Oh, harusnya nyari duit dari situ. Iya, besok YouTube gue gituin deh. Jangan lupa subscribe ke YouTube aku. Maxstar, gue lupa namanya Maxstar ya? Maxstar tuh bukannya manajemen ya? Enggak, itu crowdfunding. Crowdfunding. Dia BAP juga di situ sering BAP. Terus bahkan ada grup Nugun. Waktu itu ada grup Nugun namanya Saturday Sabtu. Jadi itu agensinya bilang kayak kita kesulitan keuangan tapi masih pengen rilis lagu buat Saturday karena dia kasihan sama membernya udah berusaha keras gitu sampai desain bajunya itu yang ngedesain tuh harus membernya sendiri, mungkin nggak bisa hire stylist atau apa gitu. Akhirnya mereka crowdfunding. Mungkin gara-gara ngeluarin settlement itu banyak yang fans internasional yang langsung itu. Iya, kalau fans internasional karena iya. kalau udah uangnya USD kayaknya lebih banyak gampang ditolong, ya iya. buat crowdfunding ya. Tapi karena kayak cuma 2 USD aja udah berguna banget. Crowdfunding pun juga kadang nggak memenuhi target tuh sedih juga tuh, banyak tau. Kadang gue suka cek kan Maxstar itu siapa aja yang crowdfunding kayak ya grup-grup Totally Nugu lah. Tapi itu sedih ada yang nggak nyampe goalsnya. Kalau nggak nyampe kan project lo gagal dan duit lo dibalikin kan. Itu sih kayak aduh. Terakhir tuh yang ada tuh Sorry namanya kok Sorry, penyanyi solo cewek gitu, lo pasti nggak tahu. Ada dia tuh kayak Mix9 juga deh, gue lupa. Ya itu dia bisa dapat dari crowdfunding, tapi kayak lo lihat aja sedih-sedih gitu loh gue ngeliatnya. Tapi ya gimana ya? Iya, nggak semuanya. Udah bikin YouTube aja lah. Nggak semuanya bisa terkenal. YouTube oke, kamu kolaborasi sama Aurel Hermansyah aja dah. Bacain Ron yang di IG. Emang di IG ada? Ada, aduh cari dong. Aku udah cari ya, banyak sekali nih. Nih ntar deh. Tapi lo ada gak sih Ron, lo grup yang lo khawatirkan? Gak ada sih, karena gue juga gak ngikutin banget sih. Oh ini ada di komen dari IG. Ngerasain kasihan aja sama Hinapia, struggle banget dari awal Prestin terus redebut tapi akhirnya juga gak mulus gitu. Gue kalau jadi, lu seandainya jadi member Hinapia, lo akan menyerah gak sih Ron? Gue menyerah sih. Gue aja gak jadi idol aja udah menyerah sama hidup gue. Apalagi gue jadi idol yang harus itu, bekerja keras kayak gitu. Salah satu member Prestin itu namanya Min Kyung kan. Itu yang nyari agensinya sama membernya tuh dia. Kayak kita dapat agensi loh gini. Tapi ternyata agensi yang dia dapeti gak sesuai dengan. Sedih ya. Iya.
Kayaknya kalau menurut gue mereka udah punya intellectual property berupa wajah cantik dan juga popularitas pada saat Tapi kalau gue jadi selama mereka ini gini. akan capek tahu. Capek sih Iya, pasti. gue udah nyerah. Udah. Tapi kayak sia-sia gak sih yang udah lo raih gitu? Makanya gue bilang YouTube aja. YouTube aja ya, jadi Iya, influencer ya. Jadi influencer aja. Ada yang nanya Membernya Keren Pop kan juga gitu iya, sekarang. semuanya jadi YouTuber ya. Aja, YouTuber aja. Ada yang nanya secret number aman gak Min? Secret number mau comeback kata Dita. Dita mana bukan gue kan? Dita Karang lah, pede amat. Jadi, Iya. jadi kemarin KBS World Indonesia itu bikin konten YouTube. Hostnya itu Jang Hansol, bintang tamunya yang Dita Tokopedia itu Dita kan? Malodi bukan, tamunya Dita Malodi di KBS World Indonesia. Iya. Nah di situ Dita bilang kalau dia mau comeback dan Lodi juga ngode-ngode kalau nanti gue bakal ada sesuatu yang baru gitu. Oh Lodinya. Lodinya Iya ngomong. kan, ternyata dia redebut ternyata ya. dia redebut kan. Tapi gue pengen sedikit komentar ini totally nggak julid. Ini gue cuman kayak komentar aja gitu. Di situ kan main tebak lagu kan, tebak lagu yang 1 detik gitu kan. Nah terus Seru nih. terus seru banget. Terus Dita mostly bisa jawab semuanya. Iya. Tapi yang gue suka dari Dita, dia sangat sopan nyebut nama member yang ditebak. Manner kayak orang Jawa banget ya. Dia bilang kayak manner Jawanya Dita gitu. Red Velvet Son Benim gitu. FX Son Benim gitu. Terus siapa pokoknya semua dia Son Benim gitu. Terus gue perhatiin Lodi ya. Tapi gue lupa dia debut tahun berapa sih? Yang One for You nggak inget gue. Ntar gue googling, lu cerita deh. Jadi di situ Lodi setiap kali mau jawab beda banget. 2017 ya. Kontras banget sama Dita. Dia kayak Lodi SM kayak gitu ngomongnya. Terus itu loh JYP ya kayak gitu. Iya. Terus kok lo nggak inget gitu ya? Iya, terus gue kayak ini sumpah gue kayak ngerasa Dita tuh bisa gitu kayak ya FX Son Benim ini itu dia kayak tahu FX gitu. Dia kayak kita yang fans gitu. Maksud gue dia seolah-olah bukan orang yang di industri. Gue menyayangkan sih karena sebagai orang Korea, kalau orang Korea yang nonton tuh kayak tersinggung ya, itu pasti bakal tersinggung banget. Itu kan karena sensitif banget kan masalah senior-senioran kan. Ini gue cuman ngingetin aja ya, mungkin nanti takutnya nanti kena atau gimana. Gue ngeri aja bisa sih. Jadi sih kalau kayak gitu. Gue ngeri aja sih nanti dia dibahas gitu karena dia nyebut Seventeen itu debut tahun berapa? 2015. Dia nyebut Seventeen kayak Seventeen gitu. Enggak kayak. Mungkin kalau dia konteksnya di situ bukan idol mungkin nggak apa-apa. Iya. Kan saat itu dia bukan, tapi menurut dia gue, tapi maksud gue dia di situ diundang sebagai idol. Dan dia sama Dita gitu. Tapi Dita pun bisa kayak ini Son Benim gitu. Emang ya tuh kan? semua nama Dita tuh ya. Terus gue nggak bilang ini wah Lodi lu parah banget, enggak. Gue cuman kayak sayang aja sih, takut bisa gue. Sekarang sensitif banget kan masalah yang kayak gitu. Takut gue kayak mungkin dia lagi menikmati momen aja kali ya, lagi fun aja kali ya. Jadi mungkin nggak terlalu kepikiran. Mungkin kalau penontonnya Indonesia mungkin ya udah nggak apa-apa, bodo amat. Tapi ke belakang di beberapa pertanyaan terakhir dia bilang Son Benim akhirnya. Oh iya, bagus. Dan terima kasih Dita karena dia memberikan influence itu. Menurut gue Dita tuh manner banget gitu, kayak wise banget gitu. Kayak wah, gue entah kenapa kayak salut aja gitu ngelihat gimana dia bisa memposisikan diri dia, bahkan dalam konteks mereka ngomong berbahasa Indonesia pun ketika dia nyebut nama band, dia nggak lupa untuk bilang ini Son Benim, itu Son Benim gitu kayak. Wah, gue terdengar bias banget gak di situ? Enggak kok. Enggak, biasa aja kok. Gue biasa sama Dita sih, tapi kayak ya okay. Makasih ya. Jadi gue cuman sekedar kayak sedikit mengingatkan aja. Tapi kalau menurut gue Secret Number oke lah dari agensi kecil. Tapi menurut gue dia akan aman karena dapat duit dari Indo. Dia tuh diundang di Tokopedia, diundang nanti dia entah nanti misalnya stasiun TV mana. Smart Friend juga kan, iya, Smart Friend juga ya. Iya. Ya udah, bakal menurut gue justru ini. Terima kasih Dita. Justru ini, tau nggak, gara-gara Secret Number punya debutin dari Indonesia, terus viewsnya bagus banget, akhirnya Star Empire nyari talent dari Indonesia. Iya, makanya gue bilang Dita itu bener-bener pave the way banget. Iya. Jadi itu membuka jalan. Makanya nih gue deg-degan SM mau ngedebutin girl band baru, gue deg-degan banget. Gimana kalau tiba-tiba
ada member Indonesia satu di situ gitu. Wah, dan pecah dari sih. SM gitu. Itu Tapi kayak bisa jadi ada ya, soalnya ya gue tuh menggeliat banget jadi konten kok jadi gue yang deg-degan. soalnya konten NCT, Indonya tuh lagi menggeliat banget. apalagi NCT Iya. kan udah duta SM Indonesia banget kan NCT. Siwon lagi kan. Apa itu ada tanda-tanda memang NCT mau ada member Indo? Nah itu kan nggak tahu. Iya, iya, Tapi iya. kan sekarang SM tuh lagi proyeknya girl group kan yang Iya, iya. terdekat ini. Nah di skrip lo bilang SM mau ngedebutin 4 Iya. member kan. Menurut gue Gosipnya. gue sih sebenarnya berharap 9 member sih, tapi mungkin costnya lebih mahal kali ya kalau 9. SM mah nggak usah mikirin kos lah. Iya Segede. sih bener juga, tapi ya nggak tahu juga sih anyway. Nah gue tuh deg-degan kalau gimana kalau misalnya ada member Indonesia gitu loh. Kayak tapi emang sih gue rasa Secret Number kalau misalkan pun mereka Nggak gede-gede Gue banget. setuju sama lo. Walaupun mereka nggak gede-gede banget, tapi Dapet mereka duit dari dapat Indo. duit dari Indo. Thanks to Dita itu mereka masih bisa bertahan sih. Dan itu jadi sesuatu yang bagus untuk track record grup Indo, Seenggaknya- member Indo gitu loh. Seenggaknya mereka punya pemasukan yang lebih untuk mereka bisa comeback lagi. Oke Dan- lah, Dan bisa. manajemen lain juga bisa melihat kayak wah ternyata Indonesia pasarnya segede itu gitu. Iya, iya. Jadi kita ngedebutin dari manajemen kecil pun sebenarnya bisa nih Bisa, gitu. bisa, Ya selama marketingnya bener aja sih. Selama ya kayak Secret Number ini, menurut gue Secret Number ini bisa jadi sebuah contoh sih. Karena kan belum pernah ada kan sebelumnya kan girl band member girl band dari Indo, terus sambutannya cukup besar gitu ya. Thanks to Dita, thanks to Dian Sastrowardoyo gitu kan. Jadi kayaknya emang nih wah Dita PF2 I love you Dita. Jadi kayaknya member-member yang lain tuh ngecengin Dita tuh seneng banget gitu karena berkat Dita mereka jadi bisa populer. Iya, iya. Kayak lo Maksudnya nonton konten di Hello juga kan Iya, gitu gue kan. awalnya mungkin taunya Dita, tapi gue suka sama yang Gini itu. Wah parah sih, member-membernya kocak-kocak semua. Iya, Secret kocak ya. Number Yang lucu-lucu. Gini tuh cakep tau. Dia YG banget. Iya, dia tuh. bener-bener. Namun ternyata mereka dia dari YG kayak wow. Maksudnya ya kalau di Poles sih, Gua di suka Poles, Dennis sih. iya, di Poles Dennis agensi juga gede, ternyata kelihatan banget gitu ya, apa khasiatnya. Jadi gitu sih kalau Secret Number aman lah Aman, ya. aman. Bismillah. Bismillah. Kalaupun misalkan nanti Ini menurut gue tergantung comeback selanjutnya, karena ini mungkin fans dia udah nge-grab fans Indo dulu, udah grab fans Indo, udah aman lah fandom di Indonya. Tapi gimana pun juga penting juga sih buat di Korea. Betul, Tapi betul. menurut gue selama lo masih punya source income itu seenggaknya untuk comeback aja tuh aman. ya kalau misalkan nanti mereka juga mungkin susah nih buat nge-grab pasar Korea ya at least international fans dulu lah. Buktinya 80s kan juga fine aja kan sebenarnya dengan fanbase internasional kan, walaupun di Korea juga masih B aja gitu menurut gue. Betul. Menurut gue dengan kondisi yang sekarang ini orang-orang lagi nyari video-video buat disaksikan di rumah aja, terus juga dengan exposure YouTube yang sangat gede banget selama pandemi, gue rasa itu sangat-sangat membuka jalan buat agensi seperti Vine dengan Secret Number ini buat makin nge-grab fanbase luar sih di luar Korea gitu sih menurut gue. Gak bacain komen lagi nggak? Udah berapa menit nih? Udah kelamaan kita. Sekali lagi deh ya, soalnya gue buka. Udah 1 jam 2 menit. Oh ya kan, ini terakhir deh komen. Girl group sih paling khawatir kalau comeback di masa Covid ini sih bisa dimaklumi lah bagi grup-grup yang nunggu, karena biaya comeback kan gede banget. Yang bikin heran sih grup yang nunggu-nunggu gitu jarang banget bikin konten di YouTube. Seenggaknya ya mereka buat konten vlog atau yang lain yang cost productionnya nggak gede-gede amat, tapi bisa ngehasilin kan lumayan. Apalagi kalau konten di YouTube-nya udah yang subtitle dijamin bertambah sih viewsnya. Kayak ini deh, Secret Number juga ada subnya. Iya. Mau itu bagus. Monster X tuh ya. Ya Allah. Balik lagi ya Monster X kalau udah Iya. ending ini selalu Monster X ya. Itu kontennya nggak ada dikasih kesel banget. Gimana gue. sih Ya, itu kan KKWM? bego banget ya Starship ya. Hey, Sebel gue. hire Dita tuh buat Nggak jadi bisa Emsu. gue, nggak bisa. Dita Kara. Sekarang. Gak ada apa nih, udah selesai, mau kita tutup atau Ini gimana? kita tutup lah udah 1 jam ini. Ya, Orang kan sih bosen dipotong ngedengerin sama kita. lu tadi toilet. Enggak ya, enggak lama ya. Enggak kan tadi di pause. Di pause ya, Di bego. pause, kan? Ya udahlah, omongan Gimana ini sih? gak usah di-cut deh, gak apa-apa. Kita rekomendasi lagu deh. Oh iya boleh. Lagu baru apa nih yang lo sekarang? Lagu baru dong, biar update lah. Aduh apa ya terakhir gue denger ya. Lu terakhir Yorin. Iya udah itu mah Yorin udah lewat. Ya udah seminggu terakhir ini gue gak ada dengerin lagu baru. Karena lu lagi suka Thailand lu ya. Lu lagi dengerin Boa sih. Ya udah Boa deh. Karena nih Boa tuh Lagi anniversary ya. apa nih? Boa 20th anniversary, gue rekomendasikan satu lagu di album. Lo dulu deh, gue search. Anjir, kalau ngomongin Boa ntar gue harus cek dulu. Ya jangan Boa tuh yang lain. Aduh, ada yang gue suka banget lagu Boa. Apa?
Tapi gue harus nyari, enggak gue harus pilih lagu itu. Hey. Oh, gue mau Hurricane Venus aja walaupun itu udah mainstream, tapi Hurricane Venus itu berkesan buat gue karena itu yang bikin gue jadi suka Boa di 2010 dan kepoin 10 tahun ke belakang karirnya dia dan ngikutin dia 10 tahun ke depan kemudian. Jadinya Itu Hurricane Venus di album itu bagus-bagus juga. Game Dangerous itu bagus, terus My Electronic Piano itu juga bagus banget. So you have to check Boa's album Hurricane Venus. oh ini gue suka albumnya Boa yang Woman. Iya, Woman kan baru gue nyanyiin tadi. Hey. Iya. Tapi gue suka bisa teh judulnya UNI kalau nggak salah deh. Itu bagus banget. Tar. Gue lupa bener gak sih? Itu bagus banget. Oh ya UNI. UNI. Ya ampun lagu tuh gue banget tau gak? itu wah, album Woman tuh Iya cool. parah Itu keren bagus sih, bagus bagus. UNI. Mungkin kalau lagu baru TBH gue suka lagu BTS yang baru Dynamite. Gue belum dengar. Dengerin dong yang katanya memecahkan rekor lagi. Nanti didengerin kalau misalkan tiba-tiba ada yang puter aja. Pasti akan ada. Pasti gitu sih. Karena Pasti how you like that juga gitu. Kayaknya itu lagu itu akan ada di Tokopedia. Feeling gue nanti akan ada di Tokopedia nanti, ya udahlah. Iya, jadi jingle ya. Jadi jinglenya feeling gue jadi soalnya tuh lagunya juga agak vibe jingle iklan gitu. Tokopedia episode ini tidak disponsori oleh Tokopedia, Ya tapi udahlah. kalau Tokopedia mau pasang iklan ke kita nggak penting juga sih kita siapa gitu ya, tapi boleh lah partner sekali-sekali ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin kekoreaan episode Yes. 66 66 Ya, sebenarnya nggak 66 sih. Ini 66 kayak reguler episode. ya Allah, kangen gak sih konser ya Allah. Kangen konser, nanti cerita habis konsernya. Besok, Gua mau pro besok ini. nonton Minion kan? Iya, gue karena ternyata kita media partner, gue mau ngepromoin untuk kalian yang MCP members, Mencima Pro members, jangan lupa benefitnya itu dipergunakan untuk nonton kontennya Minion Minion kan? Bacanya gimana sih? Minion. Oh Minion, ya ampun gue ngomongnya Minion. Minion. Jangan lupa Hong nonton Minion. Minion Sweetest Moment di Kaskus TV. Mantap Kaskus TV. Mantap lur. Mantap, Gan. Kalau misalnya belum MCP belum jadi members. MCP members, daftar aja masih bisa. Klik ke korean.id, cari aja infonya di situ. Dan jangan lupa baca dulu benefitnya apa biar Yes. nggak salah-salah gitu, biar Iya. nggak komentar-komentar. Siapa tahu selain karena Minion, banyak yang salah paham kan. Ini sebenarnya fan meeting online, konser online atau apa? Enggak, ini nobar aja. ini konten eksklusif Konten Minion eksklusif aja. untuk MCP members. Creative Disk juga itu loh, media partner. Jadi gue tahu informasinya. Yes. Jangan lupa ya, nanti kita kencan sama Minion. Minion. Yongs tanggal 30 Agustus jam 4 sore kalau Jam nggak 4 salah sore ya di Kaskus TV. Wah, bangga banget gue nyebut Kaskus TV. Akhirnya. Yeay, Thank you semoga guys. ada yang lain ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Annyeong. Nyong.